Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya Pak Riki sama Pak Zohri. Jadi setiap driver baru pasti saya akan memberikan pemahaman atau memberikan pembekalan ya. Tentang apa? Tentang super driver skill atau super driver service atau driver safety dan defensive driving di jalan ya. Tapi yang saya bahas adalah driver safety ya, atau mengemudi dengan selamat atau keselamatan dalam mengemudi ya, dan 5 langkah dasar defensive driving di jalanan. Apa artinya defensive driving di jalanan? Perilaku seorang pengemudi yang mengutamakan ya atau mengedepankan baik keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, itu. Ingat ya. Nah, lalu kemudian yang saya bahas adalah 5 langkahnya. Yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan. Jadi contoh Pak Riki sama Zohri ya, ambil faktur dan lain sebagainya ya kan, terus masuk ke sini. Bener gak? Apa yang dicek terlebih dahulu ya kan, bener gak? Jangan sampai salah faktur atau materai dan lain sebagainya. Lalu kemudian selesai itu baru kita mencari namanya unit. Sudah benar gak kita bawa unit ini ya? Sudah benar gak dia gemboknya seperti ini? Bagus gak unit ini ya? Lengkap nggak kunci roda, SNK dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya Pak Riki sama Zohri tidak kesusahan di jalan nantinya ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ya, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Contoh dalam kota misalkan, zona sekolah. Apakah kita perlu jaga jarak di situ? Perlu nggak? Hati-hati. Karena zona sekolah, anak-anak yang sekolah yang mau melewati, mau sekolah dan lain sebagainya, itu yang perlu teman-teman pastikan ya. Jaga jarak amannya, kurangi kecepatannya. Ingat ya, kecepatan kita ada 50 km per jam sampai 60 per jam ya. Mohon dipastikan teman-teman ya. Ini yang harus dipastikan ketika teman-teman mengemudi ya, harus diperhatikan jaga jarak amannya, kurangi kecepatan ya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, selalu awasi kondisi sekitar. Contoh zona-zona yang rawan kecelakaan misalkan ya kan. Di Lombok ini saya tahu lah, teman-teman itu atau semua driver di sini tahu di mana tempat titik-titik yang ada kecelakaannya, benar nggak? Atau tempat-tempat toko yang tidak pernah kita lalui, ya itu yang harus diawasi. Apakah dia longkang, jurang, turun naik dan lain sebagainya, itu yang harus diawasi oleh teman-teman. Ya, waspadai di situ. Jangan sampai ugal-ugalan, ya nyangkut di pohon, jangan sampai seperti itu. Makanya kita akan memberikan pemahaman yang lihat dulu kondisinya dari jauh. Oh ini jalannya kecil, oh ini jalannya air ya. Jadi teman-teman pasti bisa memahami di situ. Itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, waspadai blind spot. Ya, blind spot itu biasanya dipakai di mana? Di Pertamina. di Pas mengemudi, maksud saya mengemudi waktu jalan kayak apa kayak itu ngelihatnya dari mana? Spion. ya, Itu blind spot ya. Kita bisa melihat ke belakang nggak kira-kira? bisa Bisa. bisa Emang bisa? spion Dari spion spion bisa? enggak bisa kalau di belakang. Oh belakang. Kan saya sampaikan belakang ya. Yang tidak Jadi teman-teman yang tidak terlihat oleh blind Ya. spot ya, ya. Jadi itu
setengahnya. Ya. Jadi teman-teman perhatikan di situ. Ya, lalu kemudian di mana tempat dilakukan beli spot juga di toko. Ya, jadi teman-teman waktu nyampe toko minta tolong, ya Pak Bu, Dipandu lah. ya Sampai mana titik. mohon diparkirin Bu Pak, ya kan, karena saya tidak bisa melihat ke belakang, ya kan, takut nanti kena spandek dan lain sebagainya. Itu jangan sampai menjadi beban driver karena kelalaian teman-teman, ya kan. Kalau kita sudah ada usaha caranya ya silakan, ya itu yang keempat. Yang kelima, ya hindari distraksi atau paham marka. Yang pertama yang saya bahas, boleh nggak kita memakai HP sambil mengemudi? Boleh nggak? Ya. Makan boleh nggak? Merokok boleh nggak? Boleh sedikit. Boleh. Ya. Jadi enggak ya. Jadi saat mengemudi itu dilarang. Dilarang apa? Dilarang beroperasi di bilog. Ada mimonya teman-teman ya. Jadi saya sampaikan nih ya, jangan sampai terjadi itu kan. Kalau accident, kalau kemudian kita memakai HP, itu kelalaian siapa? Jangan sampai dibebani kepada kita nantinya ya. Jadi mohon dijalankan SOP yang sudah ada. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan itu mohon dijalankan, semoga bermanfaat ya kan. Karena teman-teman baru gabung ya, selamat bergabung di PT Setra.